Bayangkan, hidupmu hancur dalam sekejap. Kau dituduh melakukan kejahatan yang tak pernah kau lakukan. Kau dilempar ke penjara terkejam, dikelilingi tembok batu yang tinggi, sipir yang korup, dan para napi haus darah. Bagaimana kalau kau dipaksa menjalani hukuman seumur hidup tanpa ada jalan keluar? Apakah kau akan menyerah? Atau diam-diam merencanakan sesuatu yang tak pernah dibayangkan orang lain? Inilah kisah tentang Andy Dufresne, seorang bankir cerdas, dingin, penuh misteri, yang namanya kelak akan melegenda di penjara paling mengerikan, Shawshank. Dan ini bukan sekadar kisah penjara, ini adalah kisah tentang harapan, kesabaran, dan balas dendam paling elegan dalam sejarah perfilman. Dan inilah The Shawshank Redemption. Tahun 1947, sebuah malam yang dingin, di dalam mobil, seorang pria duduk termenung. Namanya Andy Dufresne, seorang bankir muda yang sukses. Tapi malam itu, hidupnya berubah selamanya. Andy baru saja mengetahui perselingkuhan istrinya, amarah, kesedihan, dan rasa hancur bercampur jadi satu. Ia duduk dengan pistol di tangannya, botol minuman keras di sisi lain. Rasa sakit itu mendorongnya ke tepi jurang, tapi ia tidak menembak. Ia hanya duduk, larut dalam kegelapan malam. Namun esok harinya, kabar menggemparkan menyebar. Istrinya bersama kekasih gelapnya ditemukan tewas dan semua bukti mengarah pada Andy. Polisi menemukan jejak kehadirannya di dekat lokasi. Pistol yang ia pegang malam itu menjadi senjata makan tuan. Pengadilan berlangsung cepat. Jaksa menggambarkan Andy sebagai suami cemburu yang membunuh istrinya dengan darah dingin, sementara Andy sendiri bersikeras bahwa ia tidak melakukannya. Tapi siapa yang mau percaya? Dengan wajah datar, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup di Shawshank. My blood just to look at you. Served 2 life sentences back to back. Shawshank, nama yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah penjara tua, dingin, dan kejam, tempat para pria kehilangan harapan, kehilangan identitas, dan terkadang kehilangan hidup. Shit when we say you shit, and you piss when we... Turn around. When those bars slam home, that's when you know. Hari pertama Andy di Shawshank adalah mimpi buruk. Para napi baru diperlakukan seperti hewan. Mereka dilecehkan, dipukuli, bahkan dipaksa telanjang di depan penjaga. Para sipir memperlakukan mereka bukan sebagai manusia, tapi sebagai benda yang harus dipatahkan. Di tengah hiruk pikuk itu, ada seorang pria yang memperhatikan, Ellis Boyd Redding, atau lebih dikenal dengan Red. Ia adalah napi yang sudah lama di Shawshank. Red terkenal sebagai orang yang bisa mendapatkan apa saja di dalam penjara. Jika ada yang butuh sesuatu, mereka datang pada Red. Red melihat Andy berbeda. Pria itu tidak panik, tidak menangis, tidak memberontak. Ia hanya berjalan tenang, seolah sedang memasuki gedung kantor, bukan penjara. Dan itu membuat Red penasaran. Hari-hari pertama, Andy tidak mudah. Ia menghadapi pelecehan dari kelompok napi kejam bernama The Sisters. Mereka menyiksanya, memukulnya, bahkan menyerangnya berulang kali. Andy jarang membalas. Ia lebih memilih diam, menahan semua rasa sakit itu. Bagi banyak orang, Andy tampak lemah, tapi Red melihat sesuatu yang lain, sebuah ketenangan aneh, seolah-olah pria ini masih menyimpan sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dipatahkan oleh Shawshank. Waktu berlalu, Andy tetap diam, jarang bicara, tapi suatu hari, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Di atap penjara, sekelompok napi dipaksa bekerja mengecat ulang. Panas terik membakar kulit mereka. Di sana, seorang sipir bernama Hadley mengeluh soal pajak warisan. Semua napi terdiam, takut, tapi Andy mendekat, lalu dengan suara tenang menawarkan solusi. Ia memberi saran pajak kepada Hadley, menunjukkan cara agar uang itu bebas dari potongan besar. Hadley hampir saja memukulnya karena merasa diremehkan, tapi kemudian ia sadar Andy benar. But you do need someone to set up the tax-free gift. That'll cost you. A lawyer, for example. I suppose I could set it. That would save you some money. You get the forms, I'll prepare. Sejak hari itu, Andy mulai dikenal. Sipir-sipir melihatnya bukan sebagai napi biasa, tapi sebagai pria cerdas yang bisa membantu mereka dengan urusan keuangan. Andy mulai mendapat perlindungan. Dan perlahan, The Sisters pun kehilangan kesempatan untuk menyakitinya. Boggs didn't put anything in Andy's mouth. He was beat him within an inch of his life.
The sisters never laid a finger on Andy. Andy mulai membangun reputasi baru. Dari bankir muda yang jatuh menjadi napi yang punya nilai. Benih harapan kecil mulai tumbuh di Shawshank. Namun bagi Andy, semua itu baru permulaan. Ia punya sesuatu yang lebih besar dalam pikirannya. Sebuah rencana yang akan mengubah nasibnya selamanya. Setelah insiden di atap dengan Hadley, para sipir mulai melihat Andy sebagai aset. Perlahan, ia mulai diberi keistimewaan kecil, pekerjaan kasar diganti dengan membantu urusan administrasi keuangan penjara. Itu membuat hidupnya sedikit lebih ringan dibanding napi lain. Working in the laundry? No, sir, not especially. Namun perubahan besar datang dari persahabatannya dengan Red. Red adalah sosok yang pintar membaca orang. Ia tahu siapa yang akan hancur di dalam, siapa yang bisa bertahan, dan siapa yang berbahaya. Tapi Andy sulit ditebak. Di sisi lain, pengaruh Andy di penjara semakin kuat. Ia membantu para sipir mengurus pajak, mencuci uang, bahkan mengatur investasi mereka. Para sipir merasa berutang padanya. Sebagai gantinya, Andy diberi kebebasan kecil. Ia bisa menggunakan perpustakaan penjara, meski saat itu hanya berisi buku-buku tua dan berdebu. Tapi Andy tidak berhenti di situ. Ia mulai menulis surat setiap minggu kepada pemerintah, meminta tambahan dana untuk perpustakaan. Suatu hari, kabar datang. Brooks dibebaskan bersyarat. Setelah 50 tahun di Shawshank, akhirnya ia bebas. Brooks justru panik. Ia menusuk seorang napi muda dengan pisau kecil, mencoba membuat alasan agar tetap di penjara. Semua orang terkejut. Kenapa Brooks ingin tetap di penjara? Jawabannya sederhana. Terlalu lama hidup di dalam membuat dunia luar jadi menakutkan. Akhirnya, Brooks benar-benar keluar. Brooks bekerja di sebuah toko, mengemas belanjaan, tapi tangannya gemetar, pikirannya kosong. Malam-malam, ia duduk di kamar kecil yang sunyi, ditemani kesepian. Dunia di luar terasa seperti penjara yang lebih besar. Hingga suatu hari, Brooks tak tahan lagi. Ia menyiapkan kursi, mengikat tali, dan menggantung dirinya. Kabar itu menyebar ke Shawshank. Semua napi terdiam. Red yang membacakan surat Brooks merasakan hantaman keras. Ia sadar, mungkin dirinya kelak akan bernasib sama jika suatu hari keluar. Andy terjebak. Di satu sisi, ia mendapat perlindungan. Di sisi lain, ia menjadi bagian dari permainan kotor yang bisa menghancurkannya kapan saja. Puncaknya terjadi saat seorang napi muda bernama Tommy masuk ke Shawshank. Tommy adalah pria berjiwa bebas, tapi penuh masalah. Ia mendekat ke Andy, belajar membaca dan menulis darinya. Andy menyukai Tommy seperti adik sendiri. Namun suatu hari, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari mulut Tommy. Ia pernah sekamar dengan seorang pria yang mengaku membunuh seorang wanita dan kekasihnya. Kasus yang persis sama dengan yang menjerat Andy bertahun-tahun lalu. Bagi Andy, itu bukan sekadar cerita, itu adalah kunci kebebasan. Untuk pertama kalinya, ada bukti nyata bahwa ia tidak bersalah. Andy membawa kabar itu ke Warden Norton, berharap bisa mengajukan banding. Tapi Norton justru ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan Andy, orang yang selama ini menjadi mesin pencetak uang haramnya. Dan dengan dingin, Norton mengambil keputusan kejam. Tommy ditembak mati, pura-pura saat mencoba kabur. Andy hancur. Harapan yang baru saja muncul dirampas dalam sekejap. Namun sesuatu berubah di dalam dirinya. Andy tidak marah. Ia hanya diam, lebih tenang dari biasanya. Dan dari ketenangan itu, lahirlah sebuah tekad baru. Sebuah rencana yang disembunyikan di balik tatapan datarnya. Sebuah jalan keluar yang bahkan Shawshank tak akan bisa menghentikan. Setelah kematian Tommy, Shawshank kembali dingin dan kelam. Andy berjalan seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, tapi Red, sahabatnya itu tahu ada sesuatu yang berbeda. Andy terlihat lebih banyak termenung. Ia sering berbicara tentang laut, tentang tempat bernama Zihuatanejo, sebuah kota kecil di Meksiko. Bayangkan Red, sebuah pantai hangat, pasir putih, laut biru. Aku buka penginapan kecil, perbaiki perahu tua, hidup tenang tanpa jeruji, tanpa dinding. Red mendengarkan dengan getir. Baginya, semua itu hanyalah mimpi kosong. Di Shawshank, mimpi adalah racun. Tinggalkan harapan itu, Andy. Harapan membuat orang gila, tapi Andy hanya tersenyum kecil. Di permukaan, Andy tetap menjalankan perannya untuk Warden Norton. Ia mengelola uang haram, mencuci lewat perusahaan-perusahaan fiktif. Andy berbicara lagi dengan Red, tapi kali ini suaranya berbeda, seolah penuh pesan tersembunyi. Jika suatu saat aku bebas, Red janji padaku, pergilah ke sebuah ladang di Buxton. Ada pohon besar di sana, pohon ek. Di bawahnya, kau akan menemukan sesuatu.
Itu penting. Red hanya menatap, bingung. Andy seakan bicara tentang hal mustahil, tapi ada sesuatu di matanya. Cahaya kecil, keyakinan aneh yang membuat Red tak bisa mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, Andy terlihat makin tenang, bahkan terlalu tenang. Ia duduk di perpustakaan, bekerja dengan buku-buku akuntansi Norton, atau mendengarkan musik klasik lewat pengeras suara penjara. Tapi Norton tidak suka. Ia takut Andy terlalu berani. Ia mengancam, jika Andy terus macam-macam, ia akan menghancurkannya. Tapi Andy hanya tersenyum dingin. Norton tidak tahu, ia sudah terlalu terlambat. Red mulai merasa cemas. Suatu malam, ia melihat Andy duduk termenung, lalu berkata dengan suara pelan, "Jika suatu hari aku tidak ada lagi di sini, jangan heran. Ingat saja kata-kataku. Harapan itu baik, mungkin yang terbaik dari semua hal, dan yang baik tak pernah mati." Kata-kata itu menusuk Red. Ia takut sahabatnya akan menyerah, mungkin bunuh diri. Karena di penjara, banyak orang memilih mengakhiri hidup ketika tak ada lagi jalan. Tapi Andy tidak pernah terlihat putus asa. Ia terlihat seperti orang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan benar saja, malam itu menjadi awal dari kejutan terbesar dalam sejarah Shawshank. Tapi saat fajar tiba, Shawshank bangun dengan kabar mengejutkan. Andy Dufresne menghilang. Sel kosong. Tidak ada tanda-tanda pelarian. Sipir panik. Warden Norton marah besar. Bagaimana mungkin seorang napi bisa lenyap begitu saja dari penjara paling ketat di negeri itu? Mereka menggeledah selnya, memeriksa setiap sudut, hingga akhirnya Norton meraih poster besar Raquel Welch di dinding. Dengan emosi, ia melempar batu ke arah poster. Batu itu menembus dan menghilang ke dalam lubang gelap di baliknya. Semua orang terdiam. Norton melotot. Di balik poster itu, ada sebuah terowongan besar, dalam, gelap, berliku. Andy Dufresne sudah menghilang ke dalamnya. Pagi itu, Shawshank gempar. Semua sipir berlarian panik. Warden Norton pucat pasi. Andy Dufresne hilang. Mereka akhirnya sadar. Selama 19 tahun, Andy menggali terowongan di balik dinding selnya. Malam demi malam, dengan palu batu kecil, ia merayap di dalam kegelapan. 1 inci demi 1 inci. Semua orang sibuk menjalani hidup di Shawshank. Sementara Andy sibuk membangun jalan keluar. Pelarian itu bukan sekadar kabur, itu adalah mahakarya. Andy merayap sepanjang terowongan kotor yang dipenuhi lumpur dan kotoran manusia, ratusan meter panjangnya. Dalam kegelapan, dengan udara yang hampir habis, ia merangkak menuju satu hal, kebebasan. Hujan turun deras saat Andy keluar dari saluran pembuangan. Ia berdiri di tengah badai malam, menengadah ke langit, membiarkan hujan membersihkan tubuhnya. Tangan terentang lebar, wajah menatap ke atas. Itu adalah simbol. Semua rasa sakit, hinaan, dan ketidakadilan yang ia telan selama 2 dekade, kini hanyut bersama air hujan. Andy Dufresne, si bangkir yang dijebloskan seumur hidup, akhirnya bebas. Tapi Andy tidak hanya kabur, ia merencanakan semuanya dengan cermat. Ingat identitas palsu bernama Randall Stevens? Keesokan harinya, Randall hidup di dunia luar. Andy menyamar, mengambil semua dokumen yang ia siapkan selama bertahun-tahun. Ia mengunjungi bank demi bank. Dengan tenang, ia mencairkan semua rekening, mengambil uang hasil pencucian yang dulu ia kelola untuk Warden Norton. Totalnya jutaan dolar. Andy pergi dengan senyum tipis, meninggalkan jejak sempurna. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di Shawshank, mimpi buruk dimulai. Polisi datang. Semua dokumen keuangan Norton terbuka. Bukti pencucian uang, penipuan, dan korupsi semua ada. Semua tersimpan rapi, seolah Andy menyiapkan hukuman untuk orang yang menghancurkan hidupnya. Warden Norton tahu akhir sudah dekat. Polisi mengetuk pintu kantornya. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu, mengambil pistol, dan dor. 1 peluru mengakhiri hidupnya. Ia lebih memilih mati daripada dipermalukan. Berita pelarian Andy menyebar ke seluruh penjara. Para napi berbisik penuh kagum. Seorang pria berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil. Shawshank, penjara yang konon tak bisa ditembus, akhirnya roboh oleh kesabaran, kecerdasan, dan tekad satu orang. Dan di antara semua orang itu, ada Red, sahabatnya. Ia mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ada kagum, ada rindu, ada rasa kehilangan. Andy pernah berkata, harapan itu baik. Mungkin yang terbaik dari semua hal, dan kini Red mulai percaya mungkin Andy benar. Bertahun-tahun kemudian, Red akhirnya mendapat pembebasan bersyarat, tapi dunia luar terasa asing baginya. Banyak napi yang keluar setelah lama di penjara justru memilih bunuh diri karena mereka tak lagi tahu bagaimana hidup bebas. Red merasakan hal yang sama, sendiri, hilang arah,
hampir menyerah. Namun, ia teringat pada janji yang pernah dibuat. Ia pergi ke Buxton, ke sebuah ladang terbuka. Di sana, ia menemukan pohon ek besar, persis seperti yang Andy ceritakan. Di bawah pohon itu tersembunyi sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat dari Andy. Tulisan tangan yang rapi, penuh ketenangan. Andy menulis, "Jika kau membaca ini, berarti kau sudah berhasil sampai sejauh ini. Aku ada di Zihuatanejo, Meksiko. Sebuah tempat indah di tepi pantai. Aku ingin kau datang ke sini. Ingat, Red, harapan itu baik. Jangan pernah berhenti berharap." Red menggenggam surat itu, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasakan sesuatu yang hilang. Harapan. Ia memutuskan. Ia melanggar ketakutannya, melawan rasa putus asa. Ia naik bus, menuju perbatasan, menembus jalan panjang, dan untuk pertama kalinya, Red tidak merasa seperti napi. Ia merasa seperti seorang pria bebas yang sedang mengejar sahabatnya. Narasi Red menutup kisah ini dengan suara penuh kehangatan. "Aku berharap bisa melewati perbatasan. Aku berharap bisa melihat lautan biru. Aku berharap Andy ada di sana, menungguku. Aku berharap," dan di layar, kita melihatnya. Red berjalan di pantai, pasir putih di bawah kakinya, laut biru terbentang luas. Di kejauhan, Andy sedang memperbaiki perahu tua. Ia menoleh, melihat Red datang. Senyum lebar muncul di wajahnya. Dua sahabat yang dipertemukan oleh penjara, kini dipersatukan kembali oleh kebebasan. Itulah akhir dari perjalanan panjang Andy Dufresne, seorang pria yang masuk ke Shawshank sebagai terpidana pembunuhan, tapi keluar sebagai legenda. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemberontakan, tapi dengan kesabaran, kecerdasan, dan satu hal yang sederhana, harapan. Dari balik jeruji besi, lahirlah sebuah legenda. Andy Dufresne, seorang pria yang masuk ke Shawshank sebagai tahanan, namun keluar sebagai simbol harapan. Ia membuktikan satu hal, bahwa bahkan di tempat tergelap sekalipun, harapan bisa menjadi senjata paling berbahaya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Shawshank. Kebebasan bukan hanya soal tubuh yang lepas dari penjara, tapi jiwa yang tetap percaya bahwa harapan tak pernah mati. Saya pamit, sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.